Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, surat 1 Timotius ini merupakan ajakan agar Timotius dan orang Kristen tetap teguh bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Hidup sesungguhnya merupakan sebuah perjuangan dan pertandingan iman. Setiap manusia dalam kerapuhannya, dalam keterbatasannya, dapat terjatuh dalam cara pandang dan tindakan yang salah. Itu sebabnya sebagai manusia Allah, orang Kristen diajak untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Kristus, yakni mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Kita bisa baca di ayat 11. Saudara, Paulus menyerukan agar menuruti perintah tersebut dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Saudara, Paulus meyakini bahwa Yesus akan segera datang dan ia akan mengalaminya pada saat itu, pada waktu itu. Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan datang kembali untuk membawa para murid bersamanya setelah ia menyediakan tempat di sorga. Yohanes 14 ayat 3. Dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Kristus akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Saudara, hidup ini merupakan sebuah perjalanan iman. Setiap waktu yang kita jalani bukanlah sebuah kesempatan tanpa tujuan, sehingga mungkin saja ada orang-orang yang mengisi dan menjalani kehidupan dengan sekedarnya. Hidup sekedar hidup. Tapi dari surat Paulus kepada Timotius ini kita belajar bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Bahwa hidup kita saat ini merupakan sebuah persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus. Memang sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan masanya tiba, kapan Yesus datang kembali. Dengan berbagai hitung-hitungan dan menggunakan tanda-tanda akhir zaman, banyak orang yang menubuatkan kedatangan Kristus, tetapi tidak ada yang benar dan akurat. Bahkan Paulus pun dulu berpikir dan sangat yakin bahwa Yesus akan datang segera saat Paulus masih di dunia. Tetapi setelah ribuan tahun lalu, bahkan sampai pada saat ini, Yesus juga belum kunjung datang, saudara. Memang sekali lagi kita tidak bisa menentukan dan mempengaruhi jalan-jalan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16, Paulus sendiri juga mengakui, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah segala kehormatan dan kuasa yang kekal. Paulus mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat di atas segala-galanya. Kita tidak bisa memahami dan mencapai Tuhan. Manusia tidak bisa memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Namun saudara, bukan karena kita tidak tahu kapan waktunya, bukan karena kita tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan, itu berarti bahwa waktu Tuhan itu tidak pasti. Kedatangan Tuhan itu pasti, hanya waktunya kita yang tidak tahu pasti. Itu adalah bagian dari waktu Allah. Yesus pernah mengumpamakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Pencuri yang handal tahu kapan ia datang. Ia datang ketika manusia tidak siap. Bukan berarti bahwa Allah itu seperti pencuri, saudara, yang mencari-cari kesempatan kapan kita lemah, kapan kita lengah, kapan kita terjatuh, kapan kita bersalah dan sebagainya. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa. Saudara, kalau saat ini kita merasa terlalu jauh dari jalan Tuhan, mari kita minta ampun, kita bertobat, dan mulailah berjalan lagi di jalan Tuhan. Jangan keraskan hati, hiduplah dalam anugerah Tuhan. Manfaatkan segala keadaan untuk mengubah karakter dan membangun iman kita. Mulailah memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa kita hidup bukan sekedar hidup,
tetapi hidup yang berorientasi kepada panggilan surgawi, mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sahabat, kalau saat ini kita merasa lelah dan jenuh dalam pertandingan iman kita diingatkan agar tetap memandang dan terus membangun pengharapan di dalam Tuhan. Manusia memang akan selalu digoda untuk lari dan keluar dari jalan Tuhan. Itu sebabnya saudara, berdoalah senantiasa, minta kekuatan daripada Tuhan. Cari orang-orang tertentu untuk bisa menolong saudara, mendoakan saudara. Sebagai sebuah keluarga Allah, kita harus saling menopang, kita harus saling menguatkan dan saling membangun senantiasa. Tolonglah juga orang lain, kuatkan dan bantulah mereka yang membutuhkan bantuan. Ketika kita membantu dan menopang sesama kita, sesungguhnya kita sedang menguatkan dan menopang diri kita sendiri. Biarlah kiranya kita dapat memenuhi panggilan Tuhan dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan agar kami terus mengarahkan pandangan kami kepada Engkau di dalam mengerjakan pertandingan kami. Pegang tangan kami ya Bapa di dalam memenuhi hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela, menyambut kedatangan Kristus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.